Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan paper manajemen pemasaran yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian Produk Holland Bakery. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri. Nama saya Nimade Aryastini, NPM 1733121108. Baik, langsung saja ke materi. Bab 1 Pendahuluan, latar belakang masalah. Suatu perusahaan dalam mengeluarkan produk sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga menjadikan peran promosi itu sangat penting untuk perusahaan. Karena dengan promosi, perusahaan dapat mengkomunikasikan produk kepada konsumen. Keunggulan-keunggulan dari produk dapat diketahui oleh konsumen dan dapat menarik konsumen untuk mencoba dan kemudian mengambil keputusan untuk membeli produk tersebut. Jadi, promosi merupakan salah satu aspek yang penting dalam manajemen pemasaran karena dengan promosi, konsumen yang semula tidak tertarik terhadap produk dapat berubah pikiran untuk membeli produk tersebut. Perusahaan menggunakan promosi untuk memicu transaksi sehingga konsumen mau membeli suatu merek tertentu serta mendorong tenaga penjualan untuk secara agresif menjualnya. Selain itu, promosi mampu merangsang permintaan akan suatu produk. Dengan promosi, diharapkan konsumen mau membeli produk tersebut dan mendorong konsumen yang telah membeli agar membeli produk lebih sering lagi sehingga akan terjadi pembelian ulang dan volume penjualan produk suatu perusahaan akan meningkat. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan terhadap beberapa hal yang mempengaruhi keputusan pembelian oleh konsumen dalam membeli roti dengan merek Holland Bakery, di antaranya yaitu konsumen melihat apakah produk tersebut berkualitas dan apakah baik untuk dikonsumsi karena banyaknya roti yang menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh. Kenyataannya adalah roti tersebut sangat terjaga kualitasnya, sangat lezat, roti yang empuk dan aman untuk dikonsumsi karena roti tersebut langsung dibuat di pabriknya dan langsung dijual oleh penjual dari pabrik tersebut. Roti ini tidak dijual di supermarket atau di warung-warung dikarenakan produk ini sangat dijaga kualitasnya, yaitu jangka waktu roti yang dijual tidak lama karena perusahaan ingin konsumen mendapatkan roti yang segar atau lezat untuk dikonsumsi. Dengan promosi yang baik, diharapkan akan terjadi komunikasi antara produsen dengan konsumen. Dengan adanya komunikasi tersebut, diharapkan dapat memperoleh konsumen baru dan mempertahankan konsumen lama. Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut. Pertama, apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Holland Bakery? Dan kedua, apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Holland Bakery? Tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan dari diselenggarakannya penelitian ini adalah untuk meningkatkan ada tidaknya pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk Holland Bakery dan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian produk Holland Bakery. Kegunaan penelitian. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Secara besar, penelitian ini berguna bagi penulis, yaitu untuk mendapat pengaplikasian ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan selama menjadi mahasiswa. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi dalam menerapkan strategi pemasaran yang efektif. Dan bagi pihak lain, hasil dari penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan terutama di bidang pemasaran tentang faktor produk dan promosi terhadap keputusan pembelian. Sistematika penulisan. Untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan penelitian ini, penulis membaginya ke dalam 6 bab. Adapun pokok-pokok yang dibahas pada masing-masing bab tersebut yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 gambaran umum tempat penelitian, bab 5 hasil penelitian dan pembahasan, dan bab 6 kesimpulan dan saran. Saya lanjutkan untuk bab 2 tinjauan pustaka. Landasan teori. Pertama, teori produk.
Produk merupakan suatu bentuk barang atau jasa yang diproduksi oleh seseorang maupun perusahaan yang memiliki nilai manfaat untuk dapat dipasarkan guna memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Pengertian produk atau produk menurut Kotler dan Armstrong adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Menurut Kotler Armstrong, beberapa atribut yang menyertai dan melengkapi produk atau karakteristik atribut produk adalah yang pertama merek atau branding. Merek atau brand adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan, atau kombinasi dari semua ini yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi produk atau jasa dari satu atau kelompok penjual dan membedakannya dari produk pesaing. Yang kedua, atau pengemasan atau packing. Pengemasan atau packing adalah kegiatan merancang dan membuat wadah atau pembungkus suatu produk. Yang ketiga, kualitas produk atau produk quality. Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya, meliputi daya tahan keandalan, ketepatan, kemudahan operasi dan perbaikan, serta atribut bernilai lainnya. Tingkatan dari sebuah produk terdiri dari produk inti. Produk inti terdiri dari manfaat inti untuk pemecahan masalah yang dicari konsumen ketika mereka membeli produk atau jasa. Manfaat inti dari Holland Bakery ini adalah aman dikonsumsi karena kualitas dari roti ini dijaga oleh perusahaan. Yang kedua, ada produk aktual. Karakteristik dari produk aktual diantaranya tingkat kualitas, nama merek, kemasan yang dikombinasikan dengan cermat untuk menyampaikan manfaat inti. Produk aktual dari Holland Bakery yaitu kemasan yang awet, kualitas yang terjamin, pemilihan merek yang pas untuk mendukung produk agar lebih disukai konsumen. Yang terakhir ada produk tambahan. Produk tambahan harus diwujudkan dengan menawarkan jasa pelayanan tambahan untuk memuaskan konsumen. Berdasarkan berwujud tidaknya, produk dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu barang dan jasa. Ditinjau dari aspek daya tahannya, terdapat dua macam barang, yaitu barang tidak tahan lama dan barang tahan lama. Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Contohnya adalah sabun, minuman atau makanan ringan, kapur tulis, gula, dan garam. Sedangkan tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya bisa bertahan lama dengan banyak pemakai. Contohnya antara lain TV, lemari es, mobil, dan komputer. Selain itu, produk pada umumnya juga diklasifikasikan berdasarkan siapa konsumennya dan untuk apa produk tersebut dikonsumsi. Berdasarkan kriteria ini, produk dapat dibedakan menjadi barang konsumen dan barang industri. Barang konsumen adalah barang yang dikonsumsi untuk kepentingan konsumen, bukan untuk tujuan bisnis. Umumnya, barang konsumen dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu convenience good, saving good, specialty good, dan unsaved good. Teori yang kedua yaitu promosi. Promosi merupakan salah satu variabel di dalam marketing mix yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam pemasaran produk atau jasanya. Promosi adalah semua jenis kegiatan pemasaran yang ditunjukkan untuk mendorong permintaan. Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong, promosi adalah kegiatan yang mengkomunikasikan keunggulan produk dan membujuk para pembeli untuk bersedia membeli produk tersebut. Tujuan promosi menurut Kotler dan Armstrong yaitu yang pertama, mendorong pembelian dalam jangka pendek serta meningkatkan hubungan pelanggan dalam jangka panjang. Yang kedua, mendorong pengecer untuk dapat menjual barang baru dan menyediakan persediaan lebih banyak. Ketiga, mengiklankan produk perusahaan serta memberikan ruang perusahaan yang lebih banyak. Yang keempat, untuk tenaga penjualan, berfungsi untuk mendapatkan banyak dukungan tenaga penjualan bagi produk lama atau baru, serta mendorong para penjual mendapatkan pelanggan baru. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya.
Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayudhya Aristanise, NPM 1733 121163 dari kelompok 7 akan melanjutkan presentasi dari Nimade Aryastini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis promosi. Jenis-jenis promosi ada 5. Yang pertama ada periklanan, yang kedua ada promosi penjualan, yang ketiga ada hubungan masyarakat, yang keempat ada penjualan personal, dan yang kelima ada pemasaran langsung. Selanjutnya ada indikator promosi. Menurut Kondler dan Keller, indikator promosi dibagi menjadi 5. Yang pertama ada jangkauan promosi. Jangkauan promosi adalah jumlah promosi yang dilakukan oleh perusahaan dalam waktu tertentu. Yang kedua ada kualitas promosi, yaitu tolak ukur yang menjadi acuan penilaian dari promosi yang telah dilakukan. Yang ketiga ada kuantitas promosi, yaitu penilaian yang diberikan kepada konsumen dari promosi. Yang keempat ada waktu promosi, yaitu jangka waktu promosi yang dilakukan oleh perusahaan. Dan yang kelima ada ketepatan sasaran promosi, yaitu kesesuaian target yang diperlukan ketika melakukan promosi. Selanjutnya ada tahap-tahap melaksanakan promosi. Pelaksanaan promosi akan melibatkan beberapa tahap, antara lain swasta, basu, dan handoko tani. Tahap pertama yaitu menentukan tujuan. Yang kedua, mengidentifikasi pasar yang dituju. Yang ketiga, ada menyusun anggaran. Yang keempat adalah memilih berita. Dan yang kelima, menentukan promotional mix. Yang keenam, ada memilih media mix. Yang ketujuh, mengukur efektivitas. Dan yang kedelapan, yaitu mengendalikan dan memodifikasi kampanye promosi. Selanjutnya, ada keputusan pembelian. Menurut Kondler, keputusan pembelian merupakan tahapan yang dilakukan oleh konsumen sebelum melakukan keputusan pembelian suatu produk. Tahap-tahap keputusan pembelian. Dilihat dari bagian di atas, tahap-tahap keputusan pembelian dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama ada pengenalan kebutuhan. Proses pembelian dimulai saat pembeli mengenali masalah atau mengenali kebutuhan. Yang kedua ada pencarian informasi. Jumlah informasi yang ingin diperoleh oleh seorang konsumen tergantung pada faktor kekuatan dorongan kebutuhannya. Yang ketiga ada penilaian alternatif. Penilaian alternatif merupakan tahap ketiga dari proses kebutuhan pembelian, di mana calon pembeli dapat menggunakan informasi untuk menyeleksi berbagai merek alternatif. Yang keempat, ada keputusan pembelian. Keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dan yang terakhir ada perilaku pasca pembelian. Komunikasi dalam bidang pemasaran seharusnya mampu memasok keyakinan dan evaluasi yang memperkuat pilihan pembeli agar merasa nyaman menggunakan merek tersebut. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Menurut Kondler dan Keller, faktor yang mempengaruhi tingkah laku konsumen itu sendiri adalah budaya sosial, pribadi, dan psikologis. Yang pertama ada faktor budaya. Terdiri dari budaya, subbudaya, dan kelas sosial, di mana budaya adalah kumpulan persepsi, keinginan, nilai dasar, dan perilaku yang dipelajari oleh mayoritas anggota masyarakat dari keluarga dan organisasi penting lainnya. Subbudaya atau subkultur adalah kelompok masyarakat yang berbagi sistem nilai berdasarkan pengalaman hidup seseorang atau situasi yang umum terjadi. Yang terakhir adalah kelas sosial adalah pembagian yang relatif berjenjang dalam masyarakat di mana anggotanya mampu berbagi nilai, minat, dan perilaku yang sama. Yang kedua ada faktor sosial. Faktor sosial ada 3. Yang pertama ada kelompok. Kelompok adalah 2 orang atau lebih yang berinteraksi untuk dapat meraih tujuan pribadi atau tujuan bersama. Yang kedua ada keluarga. Keluarga adalah organisasi pembelian pelanggan yang paling penting dalam masyarakat, seperti suami, istri, dan anak-anak. C adalah peran dan status. Mempunyai arti bahwa peran terdiri dari kegiatan yang diharapkan dapat dilakukan seseorang yang ada di sekitarnya.
Yang ketiga ada faktor pribadi. Usia dan tahap siklus hidup, ada pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri. Dan yang terakhir adalah faktor psikologi. Di mana faktor psikologi ada motivasi, persepsi, dan pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang publikasi penelitian sebelumnya. Yang pertama ada penelitian oleh Ana Nur Aidah tahun 2002. Di mana dalam penelitian ini dilakukan oleh Nur Aidah pada tahun 2002 dengan judul pengaruh harga terhadap keputusan pembeli. Dengan variabel yang diteliti meliputi harga yaitu X dan keputusan pembelian yaitu Y, serta menggunakan metode kuantitatif dengan alat analisisnya menggunakan regresi linear berganda. Berdasarkan hasil hipotesisnya yaitu variabel harga diskon merupakan variabel yang dominan pengaruhnya terhadap keputusan pembelian konsumen dari variabel lainnya. Yang kedua ada penelitian oleh Indah Mitayani tahun 2005. Dalam penelitian yang kedua dengan judul pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian sepatu pada House of Mr. Pink. Dengan variabel yang diteliti meliputi kualitas produk yaitu X dan keputusan pembelian yaitu Y, serta menggunakan metode kuantitatif dengan alat analisisnya menggunakan regresi linear berganda. Berdasarkan hasil hipotesisnya yaitu variabel kualitas produk yaitu durability atau daya tahan mempunyai pengaruh paling besar dari variabel lainnya. Selanjutnya ada penelitian oleh Haryani tahun 2006 dengan judul pengaruh harga, produk, dan promosi terhadap keputusan pembelian deterjen, daya, konsumen ibu rumah tangga. Dengan variabel diteliti meliputi harga yaitu X dan produk yaitu X2, promosi X3, dan keputusan pembelian yaitu Y, serta menggunakan metode kuantitatif dengan alat analisisnya menggunakan regresi berganda. Berdasarkan hasil hipotesisnya yaitu ada pengaruh yang signifikan antara harga, produk, dan promosi terhadap keputusan pembelian deterjen daya konsumen ibu rumah tangga. Yang keempat ada penelitian oleh No Maisa Merdiasa tahun 2008 dengan judul pengaruh promosi penjualan terhadap keputusan pembelian. Dengan variabel yang diteliti meliputi promosi penjualan yaitu X dan keputusan pembelian yaitu Y, serta menggunakan metode kuantitatif dengan alat analisisnya menggunakan regresi linear berganda. Berdasarkan hasil hipotesisnya yaitu variabel promosi penjualan sebesar 19,45% mempunyai pengaruh paling besar dari keputusan pembelian dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 80,55%. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, dapat diambil rumusan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama ada H1 yaitu pengaruh kualitas produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian produk, dan H2 yaitu promosi berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian produk. Selanjutnya ada bab 3 yaitu metode penelitian. A. Tempat dan objek penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Holland Bakery yang beralamat di Jalan Raya Puputan Panjer, Denpasar Selatan. Objek penelitian. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai kualitas produk dan promosi terhadap kepuasan pembelian dari produk Holland Bakery. Yang menjadi objek penelitian ini adalah konsumen yang pernah membeli atau menggunakan produk Holland Bakery. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Om Santi 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 Om. 3, 12, 11, 64 akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu populasi dan sampel. Populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang dimana konsumen yang pernah membeli atau mengkonsumsi produk Holland Bakery. Metode penentuan sampel. Metode purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Selanjutnya, identifikasi variabel. Variabel terikat atau Y adalah gejala atau unsur variabel yang dipengaruhi variabel lain yang menjadi variabel terikat. Dari penelitian ini adalah keputusan pembelian produk Holland Bakery. Selanjutnya, variabel bebas atau X, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain atau yang diselidiki pengaruhnya. Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah X1 sama dengan kualitas produk, yaitu hasil akhir dari proses produksi yang berupa barang atau jasa yang dapat ditawarkan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Selanjutnya, X2 sama dengan promosi, yaitu harus informasi atau persuasi suatu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran dengan indikator yaitu penjualan perseorangan, promosi, penjualan, dan hubungan masyarakat. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel penelitian merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator pembentuknya. Variabel keputusan pembelian produk Holland Bakery. Definisi operasionalnya, keputusan yang diambil oleh konsumen untuk membeli, melihat merek, harga, warna, dan sebagainya. Skala ukurnya, skala Likert. Variabel kualitas produk. Definisi operasionalnya, hasil akhir dari proses produksi yang berupa barang atau jasa. Skala ukur, skala Likert. Variabel promosi. Definisi operasional, informasi yang dibuat untuk menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Skala ukurnya, skala Likert. Jenis dan sumber data. Jenis data berdasarkan sifat data. Data kuantitatif. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan berupa data lisan dengan penjelasan mengenai pembahasan. Selanjutnya, data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk angka atau yang berwujud pernyataan-pernyataan variabel bukan dalam bentuk angka. Dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu suatu cara yang dapat menjelaskan hasil penelitian yang ada dengan teori yang ada, kemudian ditarik kesimpulan. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Jenis data berdasarkan sumber data. Ada data primer, yaitu data yang langsung menulis perolehan dari jawaban responden terhadap kuesioner yang dibagikan kepada para konsumen tentang keadaan penjualan, promosi yang dilakukan, harga yang ditetapkan, dan pelayanan yang disediakan. Selanjutnya, ada data sekunder, yaitu data atau informasi yang telah diolah dan disiapkan dari bahan-bahan laporan yang penulis peroleh dari Holland Bakery. Berdasarkan sumbernya, penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer, yaitu tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumentasi, dan data yang langsung penulis peroleh dari jawaban responden terhadap kuesioner yang dibagikan kepada para konsumen tentang keadaan penjualan, promosi yang dilakukan, harga yang ditetapkan, dan pelayanan yang diberikan. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Ada observasi. Dengan mengadakan suatu pengamatan atau peninjauan langsung mengenai operasional perusahaan untuk memperoleh gambar yang sebenarnya. Selanjutnya, kuesioner atau angket, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan daftar pertanyaan yang menjadi objek pembahasan dengan beberapa aspek yang terkait dalamnya yang ditunjukkan kepada konsumen Holland Bakery. Selanjutnya ada wawancara. Mengadakan wawancara langsung dengan variabel-variabel yang dibahas di dalam penelitian dengan pimpinan perusahaan maupun dengan karyawan perusahaan. Selanjutnya, teknik analisis data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode regresi linier berganda. Analisa regresi linier berganda memberikan kemudahan bagi pengguna untuk memasukkan lebih dari satu variabel, tunjukkan dengan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah B1
dikali 1 ditambah B2 dikali 2, di mana Y yaitu keputusan pembelian produk, A yaitu konstanta, B1, B2 yaitu koefisien regresi, X1 yaitu produk, X2 yaitu proporsi. Penentuan nilai jawaban untuk setiap pertanyaan menggunakan metode skala Likert dengan pembobotan setiap pertanyaan sebagai berikut. Jika memilih jawaban sangat setuju SS, maka diberi nilai 4. Jika memilih jawaban setuju S, maka diberi nilai 4. Jika memilih jawaban netral N, maka diberi nilai 3. Jika memilih jawaban tidak setuju TS, maka diberi nilai 2. Jika memilih jawaban sangat tidak setuju STS, maka diberi nilai 1. Selanjutnya presentasi akan dilakukan oleh teman saya. Saya Niputu Leon Utami, NPM 268, akan melanjutkan presentasi. Sejarah singkat perusahaan. Holland Bakery merupakan salah satu pelopor dalam usaha modern bakery yang dikenal dengan Holland Bakery. Holland Bakery selalu berusaha untuk menghasilkan produk yang terbaik dengan memenuhi standar kualitas serta mengutamakan kepuasan pelanggan melalui inovasi dan program-program perbaikan, serta menghasilkan produk bermutu, aman, dan sehat. Holland Bakery dikenal sebagai perbatasan roti modern di Indonesia yang menawarkan berbagai macam produk seperti roti klasik, sandwich, kue kering, makanan ringan tradisional, bika ambon, pisang bolen, kue lapis, dan selai serikaya. Sebagai bakery satunya di Indonesia yang memegang lisensi karakter Disney, Holland Bakery menawarkan varietas kue pesta dengan model Disney berbagai karakter. Holland Bakery menawarkan varietas kue pesta dengan model Disney berbagai karakter. Holland Bakery juga menawarkan berbagai model dari ulang tahun dan kue pengantin. Semua produk dibuat dari bahan-bahan terbaik berkualitas tinggi, diproses dan dipanggang dengan kontrol kualitas yang ketat dengan menggunakan peralatan dan mesin modern. Tidaklah mengherankan jika Holland Bakery memiliki mutu teratas karena kualitas. Karena produk roti hampir semua dapat dengan mudah ditemukan di setiap toko. Holland Bakery sering disebut sebagai salah satu bakery stop shopping. Struktur organisasi. Yang pertama, direktur. Melakukan koordinasi atas perencanaan strategis, memimpin rapat tinjauan manajemen secara berskala berdasarkan sistem manajemen mutu, bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan semua keadaan dan maju mundurnya perusahaan, memelihara hubungan baik dengan pihak eksternal seperti pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, melakukan validasi produk baru yang didesain internal perusahaan. Yang kedua, general manager. Mengontrol pelaksanaan, efektivitas, dan efisiensi sistem perusahaan. Menyusun agenda tinjauan manajemen. Melaporkan tindakan koreksi dan pencegahan sasaran umum dan masalah internal tinjauan manajemen pada direktur. Mengesahkan daftar induk dokumen. Yang ketiga, project manager. Mengatur penanganan proyek franchise yang sedang berjalan, menganalisa lapangan usaha yang bagus untuk tempat pemasaran, melaporkan hasil proyek yang sedang berjalan setiap bulannya. HRD manager, melakukan absensi karyawan, mengetahui permohonan gaji karyawan bulanan, meningkatkan kualitas SDM bagi karyawan baru dan lama, menerima usulan dari karyawan, memilih dan menyeleksi karyawan sesuai dengan standar dan kebutuhan perusahaan. Finance and Accounting Manager, mengkoordinasi tugas dan wewenang staf keuangan dan akuntansi, menentukan dan menghitung jumlah anggaran yang akan dan telah digunakan perusahaan, menyerahkan laporan keuangan kepada direktur, memonitor pengeluaran kas perusahaan. Store Manager, merencanakan kapasitas persediaan yang dibutuhkan untuk 3 bulan ke depan, membuat jadwal prediksi mingguan,
memastikan bahwa produksi donat sesuai dengan rencana, mengoreksi laporan staf perencanaan persediaan bahan baku. Area manager bertanggung jawab atas daerah yang sedang ditangani, mengatur kegiatan operasional dari masing-masing daerah. Staf membantu masing-masing departemen yang ada dalam mengerjakan laporan, melaporkan setiap permasalahan pada manajer. Aktivitas perusahaan dalam menjalankan usahanya, Holland Bakery sudah menggunakan tenaga mesin untuk menghemat biaya produksi dan waktu. Perusahaan ini memiliki 8 orang karyawan. Aktivitas untuk produksi roti ini biasanya dalam sehari bisa mencapai 12 karung tepung terigu dan bisa mencapai 500-an produksi roti dalam sehari. Aktivitas untuk memproduksi roti ini dilakukan setiap hari. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Ayu Krisna DP Nanita, NPM 1733121286. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu analisis data dan pembahasan. Yaitu ada analisis regresi berganda. Yang pertama yaitu analisis korelasi. Berikut merupakan tabelnya. Dari tabel tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai berikut. Hubungan atau korelasi antara kualitas produk X1 dengan keputusan pembelian Y adalah sebesar 0,486, yang berarti korelasi lemah. Arah hubungan korelasi yang ada adalah arah hubungan positif, yang berarti pada saat kualitas produk X1 mengalami kenaikan, maka keputusan pembelian disimbol dengan Y mengalami kenaikan, dan sebaliknya jika kualitas produk X1 mengalami penurunan. Keputusan pembelian atau Y mengalami penurunan. Nilai signifikan yang ada adalah 0,000 kurang dari 0,05, yang berarti korelasi yang ada adalah korelasi yang signifikan. Selanjutnya, hubungan atau korelasi promosi atau X2 dengan keputusan pembelian Y adalah sebesar 0,681, yang berarti korelasi cukup atau sedang. Arah hubungan korelasi yang ada adalah arah hubungan positif, yang berarti pada saat promosi X2 mengalami kenaikan, maka keputusan pembelian Y mengalami kenaikan, dan sebaliknya pada waktu promosi X2 mengalami penurunan, maka keputusan pembelian Y mengalami penurunan. Nilai signifikan yang ada adalah 0,603 lebih besar dari 0,05, yang berarti korelasi yang ada adalah korelasi yang tidak signifikan. Kemudian yang kedua yaitu adjusted R kuadrat. Berikut adalah nilai adjusted R kuadrat yang diperoleh dari hasil pengolahan data pada kesempatan kali ini. Dari tabel output SPSS tersebut dapat dilihat bahwa nilai adjusted R square dari model regresi yang terbentuk dalam penelitian ini adalah sebesar 0,296, yang menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen atau kualitas produk dan promosi dalam menjelaskan variabel dependen atau keputusan pembelian adalah sebesar 29,6%. Sisanya sebesar 70,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model. Kemudian yang ketiga yaitu uji simultan. Berikut adalah hasil uji F atau uji simultan yang dilakukan pada kesempatan kali ini. Dari hasil output regresi tersebut dapat dilihat bahwa secara simultan variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai F hitung sebesar 6,257, sedangkan nilai F tabel adalah dengan DF alpha, K-1, N-K atau DF titik 2 0,05 dalam kurung 3-1, dalam kurung 50-4 adalah 3,20, yang berarti bahwa F hitung lebih besar dari F tabel. Hal ini juga dapat dilihat dengan besarnya nilai probabilitas 0,000, yang berarti lebih kecil daripada tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05 atau 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi nilai keputusan pembelian.
Atau dapat dikatakan bahwa variabel kualitas produk X1 dan promosi X2 secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel keputusan pembelian atau Y. Kemudian yang keempat yaitu uji parsial. Uji T yang dilakukan menggunakan uji dua sisi atau two-tailed test dengan alfa sama dengan 5%. Maka diperoleh T-tabel sebagai berikut. Di mana T-tabel yang diperoleh sebesar 1,677. Kemudian selain membandingkan nilai T-tabel dengan T-hitung untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dalam penelitian ini juga dilakukan dengan melihat nilai probabilitas masing-masing variabel independen. Apabila nilai probabilitas variabel independen lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu 5% atau 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan variabel dependen terhadap variabel independen. Berikut adalah hasil uji T atau uji parsial yang dilakukan dalam kesempatan kali ini. Dengan membandingkan nilai T-tabel dengan T-hitung dan melihat nilai probabilitas masing-masing variabel independen, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, uji parsial terhadap variabel kualitas produk. Dengan melihat nilai T-hitung atau T-statistik brand image sebesar 4,811 yang berarti lebih besar dari T-tabel 1,677 dengan probabilitas 0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai alfa sama dengan 0,05. Maka berarti bahwa variabel kualitas produk mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Kemudian yang kedua, uji parsial terhadap variabel promosi. Dengan melihat nilai T-hitung atau T-statistik, harga produk sebesar 5,235 yang berarti lebih besar dari nilai T-tabel 1,677 dengan probabilitas 0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai alfa sama dengan 0,05. Maka berarti bahwa variabel promosi mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Selanjutnya bab 6 penutup, yaitu simpulan. Demikian proposal ini kami susun dengan harapan agar usaha bisnis ini tetap berjalan lancar. Pembuatan proposal ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan tentang peluang dalam dunia usaha. Dari usaha ini kami menyimpulkan bahwa berdirinya perusahaan ini karena kebutuhan masyarakat dan permintaan pasar yang sangat mendukung perkembangan usaha ini. Selain itu, perusahaan mempunyai tujuan untuk membantu pemerintah mengurangi pengangguran di era krisis ekonomi seperti sekarang ini. Dalam pembuatan proposal ini tentu banyak kekurangan. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna lebih baiknya penyusunan proposal yang selanjutnya. Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, secara simultan, kualitas produk dan promosi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, secara parsial, variabel kualitas produk mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian dan variabel promosi mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Kemudian yang kedua, saran-saran. Agar pelaksanaan suatu usaha dapat berjalan lancar, maka kami mempunyai beberapa saran-saran antara lain. Yang pertama, percaya dan yakin bahwa usaha kita bisa dilaksanakan. Yang kedua, pandai berkomunikasi. Yang ketiga, mempunyai etos kerja yang tinggi. Yang keempat, mendengarkan kritik dan saran dari orang lain. Yang kelima, tidak mudah putus asa. Yang keenam, menghasilkan produk yang berkualitas. Yang ketujuh, mengutamakan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, ada disiplin bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif. Sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf